Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk pagi ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta salam adalah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pagi ini melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 123, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis mengenai bab keharaman berbuat zalim dan perintah membandingkan hasil dari kezaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina muqa'ida lil kitab wallahu samii'un 'aliim. Iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhum wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakumullahu bi ba'dhin wa antum azilatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shallallahul alaihi. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan mendapatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwa kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut jumhur ulama, yang dimaksudkan dengan peristiwa tersebut adalah perang Uhud. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Sebab terjadinya perang Uhud ini karena orang-orang musyrik bermaksud menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka dalam perang Badar. Di perang Badar tersebut dapat diselamatkan unta-unta yang bawa barang dagangan yang ada bersama dengan Abu Sufyan. Anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad hingga mereka membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang termasuk utusan dari setiap kabilah hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan tinggal di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Saat Rasulullah SAW telah selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seorang dari Bani Najjar yang bernama Malik bin Am. Selanjutnya beliau pun mengajak orang-orang untuk bermusyawarah seraya bertanya, apakah harus pergi menghadapi mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat keperhatian yang amat buruk. Tapi jika mereka masuk ke kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dengan batu dari atas. Sedangkan jika hendak pulang, maka mereka akan pulang dalam keadaan gagal. Adapun para sahabat lain yang tidak ikut perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi musuh. Kemudian beliau masuk rumah, lalu mengenakan baju besinya serta keluar lagi menemui para sahabat. Namun sebagian mereka menyarankan berperang menyongsong musuh mereka dengan usulan tersebut, dan mereka mengatakan, sepertinya kita terlalu memaksa Rasulullah SAW. Mereka pun berkata,
"Ya Rasulullah, jika engkau berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah." Maka beliau pun bersabda, "Tidak layak bagi seorang nabi yang telah pakai baju besinya untuk kembali tidak jadi berperang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan baginya." Maka beliau berangkat bersama 1.000 orang sahabat. Ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafik, membawa pulang sepertiga pasukan dalam keadaan marah. Ini karena pendapatnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komputannya dia mengatakan, "Seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian. Namun kami tidak melihat kalian berperang." Rasulullah SAW pun terus melanjutkan perjalanannya hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepian lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau bersabda, "Jangan sekali-kali kalian melakukan penyerangan sebelum ada perintah dari kami." Bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau kemudian mengangkat Abdullah bin Jubair, yaitu saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah Muslim pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, "Hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah dengan depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah, meskipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-sekali kalian meninggalkan posisi kalian." Selanjutnya beliau merapatkan di antara dua baju besi pasukan barisan dan menyerahkan panji kepada Mas'ab bin Umair, saudara Bani Abdul Dar. Pada saat itu beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud dan sebagian yang lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa ini. Sedangkan kaum Quraisy telah mempersiapkan sebanyak 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 100 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Al-Walid, sedangkan di sebelah kiri di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abdul Dar. Lalu antara dua pasukan terjadi perang sengit yang rinciannya akan diuraikan pada tempatnya nanti, insyaallah. Kemudian firman-Nya, "Wa iz adauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqadi'a lil qital." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri gunung, dan posisi lainnya yang telah engkau Muhammad perintahkan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahwasanya Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan, dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Terkait hal ini, Ibnu Jarir memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan sholat Jumat? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya ini, "Wa iz qadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan pada para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Guna menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kebagian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tiada lain adalah pada hari Sabtu pagi. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Ishammat ta'ifatina minkum an tafdal." Ketika dua golongan daripada ingin mundur karena takut. Al-Bukhari menukilkan dari Ali bin Abdillah Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Umar pernah berkata, "Aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah mengutarakan, ayat ini turun berkenaan dengan kami
kami terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Bani Haritsah dan golongan Bani Salamah. Kami tidak senang di saat yang lain Sufyan mengatakan dan tidak mengembirakan bila ayat ini tidak diturunkan, karena firman-Nya selanjutnya disebutkan wallahu waliyuhum, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dari Sufyan bin Uyainah, juga menurut pendapat para ulama salaf bahwa mereka adalah Bani Haritsah dan Bani Salamah. Firman-Nya, walaqad nasarakumullahu bi ba'd, sungguh Allah telah menolongmu dari peperangan Badar, yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada hari Jumat. Ia bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itulah hari Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yang padanya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin, serta memusnahkan kemusyrikan dan menghancurkan pusatnya beserta golongannya. Meskipun jumlah pasukan muslim sedikit sekali, yaitu 313 orang saja, mereka pun hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 77 unta, sedangkan sisanya berjalan tanpa kaki, dilengkapi peralatan yang memadai. Sedangkan jumlah musuh pada saat itu antara 900 sampai 1000 orang, yang mereka dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda pilihan, serta berbagai perhiasan. Namun begitu, Allah memenangkan Rasul-Nya dan mengumpulkan wahyu-Nya serta mencerahkan wajah Nabi SAW dan pasukannya. Di lain pihak, Allah menghinakan syaitan dan para pengikutnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyebutkan karunia yang Dia berikan bagi para hamba-Nya dan para pendukungnya yang bertakwa. Walaqad sarakumullahu bi ba'ri wa antum azillah, sungguh Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah, yakni jumlah kalian yang sangat sedikit, agar kalian tahu bahwa kemenangan itu berkat pertolongan dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu, dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yawma hunainin iz a'bakum kasratukum falam tu'ni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mu'birin summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin summa yatubullahi min ba'di zalika 'ala man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari dari belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 25 sampai 27. Imam Ahmad menukilkan dari Sanad, dia berkata, aku pernah mendengar Ibya al-As'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami terdapat 5 orang panglima, Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hafsanah, Khalid bin Al-Walid, dan dia bukan Iyad yang memberikan hadis ini kepada Sama. Umar pun berkata, jika berperang maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepadanya memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami dan kami minta bantuan kepadanya. Maka Abu Ubaidah pun membalas surat kami itu seraya mengatakan, surat kalian yang meminta
bantuanku telah sampai di tanganku, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pertolongan kepadanya, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu perang Badar. Padahal jumlah pasukan beliau lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepadaku. Lebih lanjut ia menceritakan, maka kami bersegera untuk memerangi mereka hingga akhirnya kami berhasil mengundur mereka sejauh 4 parsah. Kemudian 1 parsah itu sama dengan 8 kilometer. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang. Lalu kami bermusyawarah hingga akhirnya ia menyarankan kepada kami agar kami berikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sedang Abu Ubaidah berkata, "Siapakah yang mau bertanding denganku?" Seorang pemuda menjawab, "Aku, jika engkau tidak marah." Ternyata pemuda itu berhasil mengalahkannya, dan aku melihat 2 keping rambut Abu Ubaidah kusut. Sedang Abu Ubaidah berada di belakang pemuda itu, di atas kuda orang Badui. Sanadnya sahih. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Bundar. Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar dinisbahkan kepada penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy'ari berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Adapun firman-Nya, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun," karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.